2024 akan memberi penjelasan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Yuk simak penjelasannya. On the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said. Sistem ketatanegaraan adalah kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur organisasi, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam suatu negara. Ini mencakup konstitusi undang-undang, serta peraturan yang menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dibagi. Sistem pemerintahan merujuk pada cara suatu negara diatur dan dikelola, termasuk distribusi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945 menjalankan kekuasaan negara dengan membagi tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara negara. Pada masa ini, lembaga tertinggi adalah MPR yang memiliki kewenangan memilih presiden dan menetapkan undang-undang, lalu diikuti oleh presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. DPR ialah badan yang seluruh anggotanya MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden. BPK adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. MA adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaannya tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan presiden. Sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia setelah amandemen membawa perubahan pula pada sistem ketatanegaraan, di mana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. A. Kewenangan MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Kewenangan DPR. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. C. Kewenangan DPD. Memberikan pertimbangan kepada DPR Republik Indonesia atas rancangan undang-undang anggaran, pendapatan, dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. D. Kewenangan MA. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. E. Kewenangan MK. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. F. Kewenangan KY. Melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung. G. Kewenangan BPK. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau bisa disebut APBN dan juga daerah APBD. H. Kewenangan Presiden. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Di Indonesia, pembagian kekuasaan dan prinsip check and balance diatur dalam konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan. Pemerintahan terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi menjamin pemisahan ini sehingga setiap cabang memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri tanpa campur tangan dari cabang lain. Sebelum amandemen UUD 45, MPR dianggap sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia, memegang kekuasaan tertinggi negara dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, kewenangan MPR berkurang, terutama terkait perubahan UUD yang kini lebih difokuskan kepada DPR bersama Presiden. Otonomi daerah dan pemerintah daerah. Menurut KBBI, otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah menurut pasal 2 ayat 3 UU nomor 32 tahun 2004 fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini menganut sistem presidensial yang dipilih langsung oleh rakyat, yang arah pembangunan nasional ditentukan oleh visi misi presiden yang terpilih. Undang-undang memberikan kekuasaan kepada 8 lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, termasuk presiden, MPR, DPR, dan yang lain. Lembaga legislatif. Pertama, MPR berwenang untuk menghapus supremasi kewenangannya. Kedua, DPR adalah badan perwakilan rakyat di tingkat nasional yang berwenang merancang undang-undang bersama presiden. Ketiga, DPD adalah perwakilan dari berbagai daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menterinya. Dari pengklasifikasi isi Undang-Undang 1945 dapat diketahui bahwa kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu salah satunya dalam bidang diplomatik. Lembaga yudikatif. Yang pertama ada Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Tugasnya wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Agung, Hakim MK, dan Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. BPK. BPK berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. See you next time.